Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang cara menentukan FVB dan KPK dengan menggunakan metode pohon faktor. Sebelum kita membahas tentang soal menentukan FVB dan KPK, kita perlu ingat tentang bilangan prima. Jadi, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dua bilangan, yaitu satu dan dirinya sendiri. Contohnya, 2. Nah, 2 itu bisa dibagi dengan 2 dan 1. Terus, 3 juga bisa dibagi dengan 3 bisa dibagi dengan 1. Kemudian kalau 4 itu bisa dibagi dengan 1, 2, dan 4. Berarti mempunyai 3 faktor. Berarti dia bukan bilangan prima. Kemudian 5 punya 2 faktor, yaitu 1 dan 5. Kemudian kalau 6 itu nggak ikut karena faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nah, kalau 7 punya 2 faktor yaitu 1 dan 7, kemudian 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh tentukan faktorisasi prima dari 20. Jadi, kita bikin pohon faktor. Nah, 20 itu adalah 2 kali 10. Sebenarnya kita juga bisa gunain 4 kali 5, tapi di sini saya pilih 2 sama 10 ya. Nah, metode pohon faktor akan berhenti jika menghasilkan bilangan prima. Di sini 2 dan 10, 2 itu adalah bilangan prima, jadi 2 kita nggak usah cabangin lagi, kemudian yang 10 kita perlu uraikan lagi. Jadi 10 itu dari berapa kali berapa? Dari 2 kali 5. Nah, 2 dan 5 itu juga merupakan bilangan prima, jadi nggak bisa dilanjutin lagi. Nah, artinya faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Atau sama dengan, karena di sini angka 2-nya ada 2, kita bisa tuliskan dengan 2 pangkat 2 kali 5. Soal berikutnya, tentukan faktorisasi prima dari 48. Nah, 48 itu dari 12 kali 4 atau 16 kali 3, 24 kali 2, ataupun 6 kali 8. Nah, di sini saya menggunakan 6 sama 8 ya. Nah, 6 dan 8 keduanya bukan merupakan bilangan prima, jadi kita cabangkan lagi 6 sama 8-nya. Kalau 6 itu dari 2 kali 3. Nah, 2 dan 3 merupakan bilangan prima. Jadi kita nggak usah lanjutin lagi. Sekarang kita cabangin yang 8. 8 itu dari 2 kali 4. Nah, perhatikan di sini 2 itu adalah bilangan prima. Nah, kalau bilangan prima berarti kita nggak usah lanjutin. Sekarang kita lanjutkan yang 4. Soalnya 4 itu bukan merupakan bilangan prima. Jadi 4-nya itu dari 2 kali 2. Nah, 2 adalah bilangan prima, jadi kita stop sampai di sini. Nah, berarti faktorisasi prima dari 48 adalah, nah kita ambil dari angka yang merupakan bilangan prima ya, atau yang ujung-ujungnya. Jadi 2 kali 2 kali 2 terus kali 2 kali 3. Jadi angkanya adalah
Semuanya merupakan bilangan prima. Nah, di sini 2-nya itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa tuliskan lagi dengan cara 2 pangkat 4 kali 3. Berikutnya kita bahas soal tentang cara menentukan FVB. Tentukan faktor persekutuan terbesar atau FVB dari 8 dan 12. Jadi, yang pertama kita bikin pohon faktor dari 8. 8 itu dari 2 kali 4. Jadi, 2, 4. Kemudian, 2 di sini merupakan bilangan prima, jadi kita nggak usah cabangin lagi. Kemudian 4-nya, karena bukan bilangan prima, maka kita uraikan jadi 2 kali 2. Nah, 2 adalah bilangan prima. Terus, berarti selanjutnya kita bikin pohon faktor dari 12. Nah, 12 itu dari 2 kali 6 atau 4 kali 3. Nah, di sini saya ambil 3 sama 4. 3 adalah bilangan prima, jadi kita nggak usah lanjutin lagi. Kemudian 4-nya karena bukan bilangan prima, jadi kita uraikan jadi 2 kali 2. Nah, faktor dari 8 itu adalah 2. Nah, di sini ada 2-nya ada 3 ya, jadi 2 kali 2 kali 2, atau kita bisa tuliskan dengan 2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena 2-nya ada sebanyak 3. Kemudian faktor dari 12 adalah 3, 2, sama 2 ya. Jadi kita tuliskan jadi 2 kali 2 kali 3. Di sini ada sebanyak 2 angka 2. Jadi 2-nya kita pangkatkan dengan 2, terus kita kaliin dengan 3. Nah, untuk menentukan FVB, kita mengambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Dalam hal ini, faktor dari 8 dan 12 yang sama itu adalah 2. Yang satu 2 pangkat 3, kemudian satunya lagi 2 pangkat 2, berarti pangkat yang terkecilnya yaitu 2 pangkat 2. Berarti FVB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Soal berikutnya adalah tentukan FVB dari 18 dan 27. Jadi pertama kita bikin pohon faktor dari 18 dan 27. Jadi kalau 18 itu dari 2 kali 9. Nah, 2-nya adalah bilangan prima, kemudian 9 itu bukan bilangan prima, jadi 9-nya kita cabangin lagi menjadi 3 kali 3, jadi 3, 3. Nah, 3 itu bilangan prima, jadi kita nggak usah lanjutin lagi. Terus sekarang kita bikin pohon faktor dari 27. 27 itu dari 3 kali 9, jadi 3, 9, kemudian 3 bilangan prima, 9-nya kita cabangin lagi, menjadi 3, 3. Nah, 3 bilangan prima ya, jadi kita stop sampai di sini. Sekarang kita tulis faktor dari 18, jadi faktor primanya itu adalah 2 kali 3 kali 3. Jadi 3-nya ada 2, jadi kita tulis dengan 2 kali 3 pangkat 2, kemudian faktor prima dari 27. 27 itu 3 kali 3 kali 3. Nah, 3-nya ada 3, berarti kita bisa tuliskan dengan 3 pangkat 3. Nah, ingat FVB itu berarti kita ngambil faktor yang sama atau angkanya sama.
di sini yang angkanya sama dari faktor dari 18 dan 27 yaitu 3. Nah, kita ngambil yang pangkat terendah. Nah, 3 pangkat 3 sama 3 pangkat 2 yang merupakan pangkat terendahnya adalah 3 pangkat 2. Jadi, faktor dari atau FVB dari 18 dan 27 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu sama aja dengan 3 kali 3. Hasilnya sama dengan 9. Kalau sebelumnya kita menentukan FVB dari dua buah bilangan, sekarang yang akan kita bahas yaitu cara menentukan FVB dari 3 buah bilangan. Soalnya, tentukan FVB dari 24, 32, dan 40. Jadi caranya sama aja. Kita bikin pohon faktor. Pertama dari 24 ya. Nah, 24 itu adalah 3 kali 8 atau bisa juga 4 kali 6. Nah, di sini saya gunain 4 sama 6. 4 dan 6 bukan merupakan bilangan prima. Jadi kita perlu cabangin lagi dua-duanya. Jadi kalau 6 itu dari 2 kali 3. Nah, 2 dan 3 merupakan bilangan prima. Jadi kita nggak usah lanjutin lagi. Sekarang yang 4 itu dari 2 kali 2. Nah, 2 sendiri adalah bilangan prima, berarti kita nggak usah lanjutin. Terus sekarang yang 32. Nah, 32 dari 4 kali 8. Jadi 4 sama 8 bukan merupakan bilangan prima. Jadi kita cabangin lagi. 4-nya sama kayak tadi ya. 2 kali 2, kemudian 8. 8 itu dari 2 kali 4. Nah, 2 itu bilangan prima, tapi karena 4-nya bukan, jadi 4-nya kita cabangin lagi. Menjadi 2 kali 2. Nah, 2. Seperti itu. Terus sekarang yang terakhir yaitu 40. Nah, 40 dari 8 kali 5. Jadi kita jadiin 5, 8, kemudian 8 kita bikin cabangnya. 8 itu dari 4 kali 2, jadi 2, 4. Nah, 2-nya itu bilangan prima. Terus sekarang kita cabangin 4. 4 itu dari 2 kali 2. Nah, berarti faktor dari 24 adalah di sini kita perhatiin 2, 2, 2, 3 ya. Jadi kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, 2-nya ada sebanyak 3 kali. Jadi, kita bisa tulisin lagi dengan 2 pangkat 3 kali 3. Terus faktor dari 32 itu ada 2 sebanyak 5 kali ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau kita bisa tuliskan dengan 2 pangkat 5. Nah, terus yang 40. 40 itu dari 2 kali 2 kali 2 kali 5. Nah, atau kita bisa tuliskan dengan, di sini kita perhatiin 2-nya ada 3, jadi 2 pangkat 3 kali 5. Jadi, FVB dari 24, 32, dan 40 adalah, nah ingat FVB itu kita ngambil faktor atau bilangan yang sama. Dari 24, 32, dan 40 yang sama adalah 2 ya. Nah, kita ambil yang pangkat terendah. Di sini ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5. Terendahnya adalah 2 pangkat 3. Jadi,
FWB-nya yaitu 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Soal berikutnya adalah soal tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Soalnya yaitu tentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 6 dan 9. Pertama, kita bikin pohon faktor dari 6. 6 itu adalah 2 kali 3, jadi 6, 2, 3. Nah, 2 sama 3 adalah bilangan prima, jadi kita nggak usah lanjutin. Sekarang kita bikin pohon faktor dari 9. 9 itu adalah 3 kali 3, jadi 9, 3, 3. Nah, 3 adalah bilangan prima, berarti nggak usah dilanjutin lagi. Nah, faktor dari 6 berarti 2 kali 3. Kemudian faktor prima dari 9 adalah 3 kali 3. Nah, kalau untuk mencari KPK, itu berarti kita mengambil semua faktor, dan jika ada faktor yang sama, kita ambil yang pangkat tertinggi. Nah, di sini kita perhatikan ada faktor yang sama yaitu 3 sama 3 pangkat 2. Nah, berarti kita ngambil yang pangkat tertinggi, berarti kita nanti ngambilnya yang 3 pangkat 2. Jadi KPK dari 6 dan 9 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu 9, jadi 2 kali 9 adalah 18. Jadi KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Berikutnya soalnya adalah tentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 12, 15, dan 20. Nah, kalau sebelumnya kita menghitung KPK dari 2 bilangan, kalau ini kita menghitung KPK dari 3 bilangan. Nah, caranya sama aja. Pertama, kita bikin pohon faktor. Pohon faktor dari 12. 12 itu bisa 2 kali 6 ataupun 4 kali 3. Nah, di sini saya gunain 4 sama 3. Nah, kita perhatikan 4 dan 3. 3 itu adalah bilangan prima. Jadi 3-nya nggak usah dicabangin lagi. 4-nya kita cabangin karena dia bukan bilangan prima. Nah, 4 itu dari 2 kali 2. Jadi 4, 2, 2. Nah, 2 sendiri adalah bilangan prima, jadi nggak usah dilanjutin lagi. Kalau 15 itu dari 5 kali 3, jadi 15, 3, 5. Terus berikutnya 20. 20 itu dari 10 kali 2 atau 4 kali 5. Nah, di sini saya ambil 5 sama 4. Nah, 5 adalah bilangan prima, jadi kita nggak usah cabangin lagi. Nah, 4-nya kita cabangin jadi 2 kali 2 ya, 4. Jadi 2, terus 2. Nah, 2 adalah bilangan prima, jadi nggak usah dilanjutin lagi. Sekarang dari sini kita dapat kesimpulan bahwa faktor dari 12 atau faktor prima dari 12 adalah 12 itu 2, 2, 3, jadi 2 kali 2 kali 3. Nah, 2-nya ada 2. Jadi kita bisa tulis dengan 2 pangkat 2 kali 3. Terus kalau 15, 3 sama 5, jadi 3 kali 5. Terus 20 itu 5, 2, 2.
Jadi 2 kali 2 kali 5. Nah, di sini 2-nya juga ada 2. Jadi, kita bisa tulisin dengan 2 pangkat 2 kali 5. Nah, kalau KPK, kita mengambil semua faktor, jadi angkanya semua kita ambil, terus kalau ada yang sama, kita ambilnya yang pangkatnya paling tinggi. Nah, di sini kita perhatiin ada yang sama, 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 2 sama ya. Jadi nanti kita gunain 2 pangkat 2, terus 3 pangkatnya sama, terus 5 sama 5. Oke, jadi KPK dari 12, 15, dan 20 adalah 2 pangkat 2 kali 3 terus kali 5. Soalnya semua pangkatnya sama. Oke, jadi 2 pangkat 2 itu adalah 4. Kemudian 3 kali 5 adalah 15. Jadi 4 kali 15 sama dengan 60. Jadi KPK dari 12, 15, dan 20 adalah 60. Sampai di sini video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.